Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya ada satu box smartphone dari Realme, yaitu Realme 8i. Yuk langsung aja kita unboxing dan kita cari tahu tentang kelebihan serta spesifikasi dari smartphone ini. Langsung aja, check it out! Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan seperti biasa, saya harus menyinari box ini terlebih dahulu dengan UV disinfektan stick agar kita membukanya lebih aman, terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini. Dilanjutkan dengan membuka plastik yang masih menyelimuti box ini. Oke, box sudah terbuka dan kita akan lihat apa saja yang terdapat dalam paket penjualan Realme 8i ini. Dimulai dari partisi awal, di bagian atas terdapat satu buah buku petunjuk, kartu garansi, dan satu buah soft case. Untuk SIM ejektornya terletak di bagian belakang cover dari partisi pertama ini. Selanjutnya kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian terdapat kepala charger yang pastinya telah mendukung fast charging, dan ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan terakhir kita membuka pembungkus plastik yang menyelimuti smartphone ini. Seperti inilah bentuk dari smartphone Realme 8i nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Membahas tentang bodi, dimensi, dan desain dari smartphone ini. Saat pertama kali memegang smartphone ini, saya langsung teringat dengan bodi, dimensi, serta desain dari pendahulunya. Untuk varian Realme 8i yang saya review ini berwarna Space Purple yang terlihat cukup ngejreng dengan gradasi warna dan garis yang bisa berubah-ubah dari ujung ke ujung sesuai penangkapan cahaya di sekitar perangkat. Baik pada bodi bagian belakang, modul kamera, dan bezel samping sama-sama dibuat warna terang. Sementara pada sisi kanan terdapat sebuah tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari, memberikan tingkat akurasi yang baik. Realme 8i memiliki bodi dengan ketebalan 8,5 mm dan bobot kisaran 194 gram. Kemudian kita beralih ke bagian layar. Bagian inilah yang menjadi salah satu nilai jual utama dari Realme 8i. Realme 8i berhasil menghadirkan fitur premium ke segmen harga yang lebih terjangkau. Dan di penghujung 2021 ini dihadirkan fitur layar dengan refresh rate 120Hz untuk pergerakan konten yang sangat mulus. Bagi para pengguna ataupun konsumen yang ingin melakukan upgrade dari layar konvensional 60Hz, refresh rate 120Hz dari Realme 8i ini pasti bakal langsung terlihat perbedaannya. Kecerahan layarnya pun bisa diatur dengan sangat fleksibel, mulai dari 600 nit sampai 1 nit supaya tidak terlalu terang saat digunakan malam hari. Menggunakan panel IPS LCD dengan dimensi 6,6 inch dan resolusi Full HD+. Untuk memastikan Realme 8i ini sangat cocok untuk streaming video dan platform favorit. Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi serta performa dari smartphone ini. Realme 8i hadir menggunakan salah satu chipset 4G terbaru dari MediaTek, yakni Helio G96. Menggunakan proses fabrikasi 12 nanometer, chip yang satu ini memiliki prosesor octa-core dengan konfigurasi 2 inti A75 dan 6 inti A55. Dan untuk clock speed tertingginya mencapai 2,05 GHz.
Kemudian dibandingkan dengan seri sebelumnya, Helio G96 juga sudah mendukung layar dengan refresh rate tinggi 120Hz sehingga cocok dipasangkan pada Realme 8i. Dan dalam penggunaan sehari-hari, perangkat ini memang terasa ngegas banget saat membuka aplikasi maupun proses multitasking meski kapasitas RAM-nya hanya 6GB. Kemudian pada varian 6GB juga telah mendukung fitur RAM expansion di mana konsumen bisa memanfaatkan penyimpanan internal untuk memperluas kapasitas RAM. Menguji performa menggunakan metode sintetis yaitu benchmark AnTuTu versi 9 untuk skor yang diraih dari Realme 8i ini cukup lumayan. Dan skor yang diraih dari Realme 8i ini untuk benchmark AnTuTu versi 9 yaitu 330 ribuan. Kemudian saya beralih untuk menguji performanya bermain game secara langsung pada Realme 8i ini. Sebelum menguji performanya untuk bermain game, saya ukur dulu suhu awalnya. Didapati suhu awal sekitar 29-30 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Menggunakan settingan grafik maksimum ataupun rata kanan pada saat memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Memainkan game Mobile Legends di smartphone Realme 8i ini dengan settingan grafis optimal, sama sekali saya belum menemukan kendala selama memainkan game ini. Di rentang waktu 45 menit saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang, sama sekali saya belum menemukan adanya kendala seperti adanya frame yang terasa drop ataupun lag. Bahkan untuk bodi bagian belakang belum mengeluarkan hawa hangat. Memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan dukungan layar 120Hz menjadikan permainan cukup kencang dan lancar. Kemudian kita beralih ke permainan game PUBG Mobile. Tentu saja dengan settingan grafik bawaan smartphone untuk grafiknya mencapai HD serta rate-nya mencapai high. Di awal-awal permainan hingga 10 menit saya belum sama sekali menemukan adanya kendala seperti adanya frame yang terasa drop ataupun terjadi lag pada permainan ini. Walaupun untuk layarnya telah mendukung fitur refresh rate 120Hz, namun permainan game PUBG Mobile ini ternyata memerlukan rate yang cukup tinggi untuk grafisnya. Walaupun saya tidak banyak menemukan kendala seperti adanya frame yang terasa drop ataupun terjadi lag, tapi ada beberapa bagian dalam memainkan game PUBG Mobile ini saya menemukan hal itu. Dan saya optimis Realme 8i masih memerlukan waktu untuk bekerjasama dengan beberapa pengembang judul game agar game mereka optimal dengan chipset baru pada Realme 8i ini. Dan setelah saya memainkan game PUBG Mobile di rentang waktu 60 menit, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Oke, kita lanjut bahas tentang kamera Realme 8i. Meski desain kamera Realme 8i ini tergolong keren dengan 4 bulatan di dalamnya, jangan terkecoh dengan jumlah sensor kamera belakangnya. Ternyata hanya ada 3 sensor kamera utama di bagian bodi belakang, yaitu sensor kamera 50MP bukan 1.8 yang mendukung PDAF. Kemudian sensor lainnya masing-masing beresolusi 2MP untuk hasilkan efek potret dan foto jarak dekat. Sedangkan pada kamera selfie-nya hanya terdapat satu kamera yang berbentuk punsul dengan besaran sensor 16MP bukan 2.1. Untuk hasil foto dan video dari sensor utama Realme 8i ini terbilang oke. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Realme 8i ini. Halo, seperti ini contoh kamera selfie di siang hari pada pengaturan 720 pixel. Untuk warnanya sendiri rada sedikit memucat untuk tone-nya ya, karena ada penambahan AI beauty. Kemudian latar di belakang juga masih kelihatan jelas untuk warnanya begitu berwarna. Sedangkan rate-nya sendiri di 30 fps bekerja dengan baik, tidak patah-patah. Oke, good. Sekarang di pengaturan 1080 pixel. Untuk tone-nya sendiri
rada sedikit memerah ya dibanding yang 720 pixel, dan latarnya lebih jelas untuk kelihatan ya, untuk terlihat ya maksudnya. Dan warnanya serta tangkapan layarnya, rednya juga bekerja dengan baik, tidak patah-patah. Kita coba kamera utama di pengaturan 720 pixel. Autofokusnya langsung bekerja dengan baik ya. Misalnya saya lagi mengamera objek ini, langsung saya pindahkan. Oke, langsung bekerja dengan baik kan objeknya. Lagi. Wih, keren. Terus warna yang dihasilkan juga menyerupai ya. Rednya juga bekerja dengan baik, tidak patah-patah. Oke, keren. Lanjut ke pengaturan 1080 pixel dengan 30 fps. Ya, tentu saja ya lebih warnanya lebih berwarna dibanding yang 720 pixel, dan autofokusnya juga bekerja dengan cepat. Ini langsung ke sini. Ya, kan ini langsung ke sini. Ya, ini langsung ke sini. Ya. Oke, keren ya. Nggak rugi lah, kameranya masih bisa diandalkan. Guys, ini kita masih di kamera selfie-nya Realme 8i, dan ini kita lagi di pengaturan 720 pixel. Nah, ini hasilnya masih ada sedikit noise-nya juga, dan bagusnya di sini ada fitur penambahan cahayanya untuk video, nggak untuk selfie aja ya. Jadi kalau untuk video juga masih ada lah fiturnya. Kita coba sambil jalan ya. Nah, ini kita lagi di suasana malam hari seperti ini hasilnya, dan kita bakal next di pengaturan selanjutnya. Guys, ini masih di kamera selfie-nya Realme 8i. Ini kita lagi di pengaturan 1080 pixel, dan ya ini hasilnya masih sama. Ada fitur penambahan cahayanya juga. Fokusnya juga bagus, terus gak delay juga ya guys. Kita coba sambil jalan. Oke, masih tetap ya cocok lah ya. Nah, oke, thank you. Hai guys, ini dia masih di kamera utamanya Realme 8i, dan ini di pengaturan 2 tampilan. Nah, seperti ini hasilnya. Menurut kalian gimana? Oke ya, sangat oke banget. Modelnya. Kemudian kita beralih tentang audionya. Walaupun belum memiliki setup stereo, namun kedua speaker mononya menghasilkan suara yang cukup nyaring, kencang, dan tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Realme 8i.
Lalu pada fitur biometrik, yaitu sensor sidik jari yang menyatu pada tombol power, memiliki kecepatan dan akurasi dalam memindai sidik jari. Dan juga dengan fitur face unlock-nya, bekerja dengan cepat dalam memindai wajah. Sedangkan untuk OS-nya, Realme 8i menggunakan Realme UI versi 2.0 berbasis Android 11. Sama seperti seri-seri sebelumnya, terlihat clean namun dalam waktu bersamaan memberikan opsi kustomisasi yang melimpah. Terkait fitur, ada beberapa bagian yang menurut saya masih agak kurang, yaitu adalah absennya sensor NFC pada smartphone ini. Dan untuk baterainya, Realme 8i sudah memiliki baterai yang berkapasitas besar, yaitu 5000 mAh, mampu membuatnya tahan hingga 1 harian penuh, bahkan lebih bila dengan penggunaan yang lebih ringan. Sementara untuk pengisian dayanya sudah mendukung fast charging 18 watt, bukan yang paling kencang memang, namun sudah tergolong lumayan di kelas harganya, yaitu sekitar 2 jutaan. Oke, next video membahas tentang Realme. Kita akan bandingkan atau kompilasi hasil foto dan video dari kamera Realme 8 Pro dan Realme 8i. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.